Kita sering mendengar LMS. Apa itu LMS? Apakah LMS akan menjadi masa depan pendidikan dunia? Apakah lingkungan kita sudah siap untuk menerapkannya? Seberapa efektifkah LMS dalam mencapai tujuan pendidikan? Tentu akan banyak sekali pendapat dan pertanyaan terkait hal ini. Saya dan kamu akan mencari tahu. Namun sebelum kita mulai, pastikan Anda menonton video ini hingga selesai. Tentunya agar tidak salah dalam mengambil kesimpulan. Ya, dunia terus bergerak dan berubah. Kebutuhan dan keinginan manusia yang disertai dengan ilmu pengetahuan membuat manusia berhasil menemukan hal-hal baru. Mungkin kamu pernah melihat film ini. Film ini mengisahkan bocah bernama William yang tergerak untuk menyelesaikan ancaman kelaparan di desanya. Kegagalan panen pada musim hujan bisa membawa petaka kelaparan. Saat musim hujan, tanah Malawi akan terlalu basah, tetapi ketika kemarau, lahan-lahan jadi terlampau kering sehingga sulit ditanami. Kondisi seperti ini membuat kegagalan panen pada musim hujan bisa mengancam nyawa banyak orang. Sementara pemerintah Malawi tidak dapat membantu banyak karena situasi perekonomian yang buruk. Mengetahui ada bahaya akan datang, William mulai berpikir dan mencari cara mengatasi masalah yang akan muncul di musim kering. Dia kemudian teringat pada beberapa barang bekas di tempat rongsokan yang ia temukan. William menemukan pompa air, baterai, dan benda seperti kincir angin. Ia mencoba mencari cara bagaimana memperbaiki pompa air tersebut agar bisa digunakan saat Malawi mulai menghadapi kekeringan. Sayangnya, William sudah tidak lagi bisa belajar di sekolah karena kekurangan biaya. Maka sang bocah cerdas ini belajar secara mandiri di perpustakaan. Di perpustakaan, ia menemukan buku. Dari buku itulah ia menemukan cara untuk menghasilkan listrik dari tenaga angin, sumber energi yang bisa menggerakkan pompa air. Dari film ini kita bisa melihat banyak hal yang mendorong seseorang untuk berubah menjadi lebih baik. Masalah dan ujian yang datang terkadang membuat orang menemukan cara baru untuk bertahan, bahkan lebih maju ke depan menggapai apa yang tidak pernah terpikirkan. Seperti yang kita alami hari ini, pendidikan secara digital bagi seorang mahasiswa terasa sulit untuk dilakukan. Namun kenyataannya, hari ini ujian telah membuat kita terbiasa. Bahkan sekolah siswa dasar sekalipun mampu untuk mengikutinya. Kemarin kita sempat mendengar istilah CBT, dan hari ini kita dikenalkan pula dengan istilah LMS. Kalau kamu seorang guru atau memiliki anak yang sedang duduk di sekolah, sepantasnya segera cari tahu hal ini. Saya juga penasaran, tapi tidak sepenasaran Dennis terhadap Naura ya. Sekilas, singkatan LMS terkenal seperti singkatan bisnis multi-level marketing. Saya pun memutuskan bertanya pada Google. Oh, rupanya LMS tidak sepopuler sebutannya. Istilah ini dikaitkan dengan perangkat lunak yang dirancang untuk membuat, mendistribusikan, dan mengatur penyampaian konten pembelajaran. Ada yang mengatakan e-learning atau LMS ini pertama kali diperkenalkan oleh Universitas Illinois di Urbana dengan menggunakan sistem instruksi berbasis komputer dan komputer bernama Plato. Tahun 1990, era CBT atau Computer Based Training, di mana mulai bermunculan aplikasi e-learning yang berjalan dalam PC standalone ataupun berbentuk kemasan CD-ROM. Isi materi dalam bentuk tulisan maupun multimedia, video dan audio dalam format MOV, MP1 atau AV. Tahun 1994, seiring dengan diterimanya CBT oleh masyarakat, CBT muncul dalam bentuk paket-paket yang lebih menarik dan diproduksi secara massal. Tahun 1997, LMS yang ternyata singkatan dari Learning Management System, seiring dengan perkembangan teknologi internet, masyarakat di dunia mulai terkoneksi dengan internet. Bentuk standar yang muncul, misalnya standar yang dikeluarkan oleh AICC. Tahun 1999, sebagai tahun aplikasi e-learning berbasis web, perkembangan LMS menuju aplikasi e-learning berbasis web berkembang secara total, baik untuk pembelajaran maupun administrasi belajar mengajar. LMS mulai digabungkan dengan situs-situs informasi
majalah, dan surat kabar. LMS sudah lama sekali. Kita bisa melihat jejak digital pada tahun 2002. Konsep open source bernama Moodle hadir dan saat ini dikenal sebagai LMS. Tahun 2008, kemudian hadir cloud bernama Eucalyptus. Sebagaimana kita ketahui, Eucalyptus menyimpan berbagai informasi dan menjalankannya lewat jaringan internet, sehingga bisa digunakan untuk menerapkan sistem pembelajaran tanpa tatap muka antara siswa dan guru. Sampai di sini mungkin kamu sudah bisa membedakan apa itu CBT dan LMS, atau jangan-jangan sebenarnya sama. Silahkan komentar bagaimana pendapatmu tentang ini. Kita akui, LMS merupakan penemuan hebat yang belum banyak digunakan saat ini. Namun beberapa kampus sejak lama telah memanfaatkannya, baik itu dengan membuat sistem sendiri atau dengan memanfaatkan platform yang disediakan oleh Founders. Babson College dalam studinya, jauh sebelum pembelajaran online marak pada tahun 2012 lalu, mengungkapkan bahwa 77% pemimpin akademis menganggap pendidikan online lebih baik daripada belajar di kelas. Benarkah? Babson College juga berpendapat dari 69%, kepala akademisi percaya bahwa pembelajaran online adalah bagian penting dari strategi pendidikan jangka panjang. Ngomong soal akademisi, saya jadi teringat kemarin teman menunjukkan piagam Muri yang didapatkan salah satu kampus ternama di Indonesia. Kamu tahu tidak, kampus yang menerapkan sistem LMS baru saja meraih 3 rekor Muri. Penasaran? Coba deh kamu cari tahu sendiri. Oh iya, kenapa LMS harus menjadi masa depan pendidikan? Untuk mencari tahu jawaban tersebut, kita harus mengetahui keunggulan dan kelemahan LMS. Pertama, dengan LMS yang mungkin terjadi adalah proses pembelajaran secara virtual. Jelas, kita bisa melakukan pembelajaran kapanpun dan dimanapun. Kedua, bahan ajar yang disajikan dapat berbagai format, bahkan bisa memberikan contoh secara faktual dalam bentuk digital. Di samping itu, bahan ajar yang telah dibuat dapat digunakan dari masa ke masa. Ketiga, pemberian tugas dengan berbagai alternatif. Ya, tugas bisa diberikan dengan memanfaatkan banyak aplikasi atau format. Kita bebas memilih alternatif yang tersedia. Keempat, diskusi bisa dilakukan meskipun tidak bertatap muka. Lalu bagaimana dengan penilaian? Ya, tentu saja bisa dilakukan. Baik itu penilaian psikomotorik maupun kognitif. Namun saya meragukan dalam hal penilaian afektif. Semoga keraguan saya tidak salah. Dan banyak lagi keunggulan lainnya yang tidak bisa saya sebutkan. Lalu bagaimana dengan sistem pembelajaran tatap muka? Saya rasa tidak perlu saya jelaskan ya, karena kita semua sudah mengalami dan bisa membandingkan. Terkait pertanyaan tadi, bagaimana menurut Anda? LMS benar akan menjadi pendidikan masa depan? Menurut saya, ya, bisa saja. Bahkan saat ini hal itu sudah dilakukan. Kita baru saja sedang mengalaminya, meskipun masih ditemukan banyak kekurangan. Mari kita ngopi dulu, biar kita mengerti arti pahit. Ups, tidak. Biar kita tidak ngantuk dan tetap semangat. Pertanyaan ini sulit saya jawab, tapi akan saya coba. Pertama, saya ingin memastikan bahwa kamu benar-benar telah sampai kepada pembahasan di menit ini. Saya ingin berbagi jawaban denganmu. Bagaimana menurut kamu? Apakah kita siap menerapkannya? Untuk menjawab pertanyaan ini, mari kita mulai dengan pertanyaan. Apakah kamu tidak tertarik untuk mencoba LMS? Ya, saya menyarankan, coba saja meskipun kamu tidak tertarik. Sekarang kamu tidak perlu pusing untuk membuat atau mendesain LMS. Banyak sekali aplikasi ringan yang bisa diakses melalui Android. Dan ini dapat dikategorikan sebagai LMS. Contoh, lihat saja. Dan ada yang menarik serta lebih spesifik. Di mata pelajaran yang saya ampu saat ini telah banyak aplikasi. Salah satunya penilaian siswa dan aplikasi siswa. Ini keren dan sangat memudahkan. Tapi tidak untuk kamu yang tidak memiliki akses sinyal internet. Apalagi kamu yang tidak punya Android. Jelas ini tidak efektif. Nah, saya menyarankan, jika anakmu belajar mata pelajaran ini, coba saja digunakan, pasti bermanfaat. Biarkan dia berselancar di sana, itu pasti akan membuatnya termotivasi. Tapi pastikan
Android Anda ada pulsa internetnya dan di tempat Anda tinggal ada sinyal internet. Pastikan juga baterai Android Anda terisi. Ya, saya kira tidak perlu lagi panjang lebar untuk menjawab pertanyaan ketiga ini. Saya ingin hal ini kamu yang memikirkannya sendiri. Mungkin sampai di sini dulu. Semoga pembahasan ini dapat memberikan manfaat dan silahkan Anda menarik kesimpulan. Terima kasih sudah menonton channel ini. Jangan lupa saran dan masukannya, serta share dan bagikan informasi ini kepada istrimu atau suamimu, anakmu, tetanggamu, keluargamu, Pak RT-mu, maupun Pak Lurahmu dan seluruh masyarakat yang ada di lingkunganmu, agar channel ini terus berkembang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.